Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Soal Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu ya. Dan di kesempatan video kali ini saya ada sepatu New Balance ya, sepatu running nih sepertinya. Nah ini ya, sepatu New Balance dan ini New Balance klasik ya. Mana nih? Kelihatan nggak? Ya, New Balance klasik 574. Mungkin tidak terlalu terlihat ya, sepatunya seperti ini. Dan ini yang punya itu minta untuk dijadikan atau dipasang sol badminton ya. Apakah bisa? Iya, sebenarnya bisa ya, tergantung eh, kita yang masang ya. Kalau kita masangnya benar, pasti hasilnya benar. Oke, mari kita simak di meja pengerjaan saja ya, biar saya lebih mudah dalam menjelaskan. Oke ya, dan ini sepatunya. Untuk sepatu running itu bisa diubah menjadi sepatu badminton ya. Dan sepatu badminton juga bisa dirubah menjadi sepatu running. Tergantung bagian bawahnya saja ya. Tapi kalau nggak dirubah pun sepatu running biasanya bisa dipakai untuk badminton dan sepatu badminton juga biasanya bisa dipakai untuk running ya. Cuman kalau untuk yang benar-benar pelari itu ya pasti terlalu berat kalau untuk running memakai sepatu badminton ya. Oke ya, dari sepatunya mari kita buka aja seperti ini ya, biasa ya. Oke ya, dan seperti itu ya. Ini alhamdulillah dari yang punya sudah dibersihkan ya. Jadi saya lebih mudah. Soalnya itu sudah dibongkar ya, jadi saya sedikit lebih mudah ya dalam mengerjakan ini. Ini mau dirubah menjadi sepatu badminton ya. Tentunya saya akan memakai outsole M itu ya, M10 ya nanti. Bagi yang belum tahu outsole M10, nanti disimak aja videonya. Tapi kalau yang sudah tahu pasti paham ya. Outsole M10 itu outsole yang sering saya gunakan ya. Ini sedikit dikasarkan ya agar nanti lemnya itu menempel. Tapi jangan terlalu banyak ya. Oke, saya akan jeda saja ya. Karena saya mau mengasarkan ini. Dan juga ini ya, saya pakai outsole M10 ya ini ya. Outsole-nya jangan lupa dikasarkan ya, terutama di bagian pinggir ya. Terutama di bagian pinggir-pinggir sini harus dikasarkan ya. Dan saya memakai sikat ini, sikat besi ya. Dikasarkan memakai sikat besi. Oke, akan saya jeda saja ya proses pengasaran ini karena ini agak sedikit lama. Oke, setelah semuanya dikasarkan seperti ini, langkah selanjutnya kita harus merapikan kalau ada benang-benang yang seperti ini ya. Sisa-sisa benang yang kurang itu dirapikan ya. Jadi merapikan sisa-sisa benang yang mungkin ada yang kurang rapi ya. Walaupun nanti dia tidak kelihatan walaupun di dalam, tapi kita harus rapikan ya. Karena kita harus punya prinsip apa ya, walaupun tertutup kita juga harus lebih teliti ya. Jadi jangan sampai kita melihat barang yang nggak bagus tapi dibiarin terus ditutup saja. Kita harus rapikan dulu sampai benar-benar rapi baru kita pasang ya. Dan ini sebelum kita mengelem ya, ini ingat ya, kita harus mengasih mal ya. Mal itu kita pasangkan dulu seperti ini dan kita ini untuk bagian depan ya, kita buat pola garis seperti ini ya. Garis ini tujuannya ketika kita nanti akan menempelkan ya. Jadi garis nanti ketemu garis seperti ini terpisah ya. Nah, jadi garis ini nanti ditemukan garis garis ini. Jadi kita sudah nggak bingung lagi di mana nanti kita harus menempelkan pertamanya ya. Dan ini kita garis. Tujuan kita garis ini adalah kalau garis samping ini tujuannya agar ketika kita mengelem nanti ya, agar ketika kita mengelem itu lemnya nggak mubazir ya, nggak mubazir itu nggak mengelem di bagian yang nggak perlu dilem ya. Kalau seperti ini kan kita jadi tahu ya bagian mana yang perlu dilem dan garis ini buat garis ya. Ini buat garis bagian mana saja yang
out of lem ya, tidak perlu dilem. Jadi ini tuh sebenarnya buat garis aja, biar nanti ketika kita mengelem tuh tidak melebar ke atas lemnya ya, uppernya. Jadi yang dilem itu di bawah sini, di bawah garis ini ya. Setelah dari depan kita lanjut ke samping ya. Terus bagian belakang ya. Kenapa saya ulang-ulang memballpointnya ya, menggarisnya? Kenapa saya ulang-ulang? Karena ini bahannya tuh nggak kayak kulit ya. Jadi dia akan menyerap tinta ini ya. Jadi kalau nggak diulang-ulang nanti nggak jelas ya. Nanti lemnya nggak jelas. Ya kebalik. Oke ya. Ini sudah itu semua ya. Ini ya. Tetap kurang jelas ya dia ya. Apa-apa. Setelah itu kita lem. Di sini saya akan memakai pertama ya, memakai dasaran itu pakai lem fog ya. Lem fog. Ini dasar ya, pakai lem fog. Untuk lemnya itu tipis tapi rata ya. Ini untuk lem, bentar ya, kok nggak terlihat. Ini untuk lem bagian solnya tuh kita harus dikit tapi rata ya, dari pinggir dulu ya, pinggir seperti ini, pinggir ya. Biar muter dulu di pinggirnya ya, karena fokus di pinggir dulu. Oke ya, ini pinggir sudah, terus tengah. Kalau tengah itu bebas ya, karena ini motifnya seperti ini ya, kotak-kotak. Jadi kita harus lem di bagian yang garis-garis kotak-kotaknya ini saja, nggak usah sampai bawah ya. Ini juga sama motif kotak-kotak, jadi kita lem di bagian yang kotak-kotak atasnya saja ya, nggak usah sampai bawah. Nggak usah sampai bawah. Nah ini selesai ya, tinggal kita mengelem di bagian yang ini. Kita tinggal mengelem bagian uppernya ya. Dan kita ini kan ada garis yang tadi kita bikin ya, putih ini ya. Jadi kita mengelem tuh di bawahnya ini, jangan di atasnya. Jadi yang dilem tuh di bawahnya. Oke ya, setelah kita lem seperti ini, barulah kita mengelem di bagian samping ya. Samping. Dan tengah itu nanti ya, tengah nanti ya. Samping-samping dulu. Biar itu kita tahu ya. Biar kita tuh pasti, nih kan ada garisnya tuh yang tadi saya garis ya. Ini garisnya mungkin sudah nggak terlihat ya. Nah ini ya. Ini ada garisnya tuh, kalau masih terlihat tentu ya. Jadi kita untuk memberi lem itu jangan melebihi garis ini. Karena kalau melebihi ada ada dua kekurangan ya. Yang satu itu lemnya nggak akan berfungsi ya, karena nanti lemnya ada di atas outsole. Yang kedua, membuat tampilan sepatu ini menjadi jelek karena banyak lem yang belepotan ya. Biasanya seperti itu. Biasanya banyak yang langsung dilem aja, nggak dikira-kira seberapa, itu nanti banyak lem yang belepotan ya. Dan itu akan menjadi nilai kurang dari ketika kita mengganti solnya. Nah, ini kalau samping-samping pinggir-pinggirnya sudah semua, baru kita tengahnya ya. Tengahnya itu rata aja seperti ini. Kita garis rata. Nah, seperti itu ya. Rata aja, ditarik rata seperti ini untuk tengahnya, simple. Maaf ya, saya pakai tangan ya. Kalau kawan-kawan mau pakai alat lain, kuas atau apa silahkan, karena saya kebiasaan pakai tangan ya. Nah ini ya, tengahnya sudah saya lem semua ya. Tadi sudah kelihatan ya. Saya sudah lem semua, dan ini harus nunggu sekitar 10 menit ya. 10 menit baru bisa ditempelkan. Tapi tenang saja, seperti biasa. Jadi yang satu itu sudah saya tempelkan, tenang saja.
Yang satu sudah saya tempelkan. Sudah saya lem dan sudah kering ya. Yang satu sudah saya lem ya. Nah ini ya, ini balon sama ya sama yang itu. Sudah kering juga ini outsole-nya juga sudah kering. Ini juga sudah saya lem bawahnya ya. Ini sudah kering, sudah mantep ya. Dan terus lanjut kita menempelkan. Untuk menempelkan kita harus pegang bagian ini sepatunya ya, seperti ini. Nah ini ya, kita pegang bagian sepatunya, pegang bagian solnya ya. Ini kan tadi ada garis. Nah ini ya saya bikin garis nih. Nah ini juga di sini ada garisnya ya. Jadi kita tempelkan sesuai garis. Garis ketemu garis ya. Nah seperti ini dia. Garis ketemu garis. Sampingnya diukur juga. Nah ini ya, sampingnya diukur juga. Nah setelah depan ini kita pasang, lanjut ke belakang. Ini ya, belakang juga ada titik-titik. Ini titik atas titik, ini balik. Jadi kita persatukan titik-titik ini. Nah ketika titik itu sudah ketemu, barulah samping-sampingnya samping tengahnya kita tempelkan ya. Oke, dan jadi hasilnya akan seperti ini ya, kawan-kawan bisa lihat sendiri ya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan kita bisa bagian dalamnya tuh ya, kita seperti ini kan biar lemnya itu merekat sempurna ya. Kita dorong-dorong seperti ini biar lemnya apa? Lemnya merekat sempurna. Oke ya, dan ini kedua-duanya sudah saya tempelkan ya ini ya. Ini sudah saya tempelkan, ini juga sudah saya tempelkan ya. Jadi saya memakai outsole M10 ya, seperti ini solnya. Ini sol M10 ya. Ini sudah saya tempelkan, tapi tidak cukup sampai di situ ya, karena kalau hanya mengandalkan lem saja seperti ini akan kurang apa namanya? Ini akan kurang kuat ya. Kita harus menjahitnya. Dan untuk menjahitnya akan saya videokan juga ya. Ini untuk menjahitnya kita harus membuat jalur atau jalan benang terlebih dahulu. Di sini kita harus menggunakan alat sayat yang model dorong ya, yang seperti ini. Ini alat sayat yang model dorong. Oke ya, ini kan sudah ada garis-garisnya sedikit ya. Jadi yang ada garis-garisnya ini nggak usah disayat lagi. Jadi menyayatnya itu di bagian yang belum ada jalannya ya. Seperti ini. Nah ini ya, tinggal meneruskan saja. Ini walaupun depannya ada jalan seperti ini, tapi kita jangan pakai ini ya. Karena apa? Karena ini terlalu ke bawah. Jadi ada standarisasinya untuk kita membuat jalan benangnya. Jadi jangan ikut-ikut yang ada jalan benang dari sananya ya, sudah ada dari pabriknya. Tapi kita harus punya standar sendiri. Jadi kita harus tahu, Robi. Jadi kita harus tahu nanti jaraknya berapa senti dari atas ya. Nah seperti ini saya buat jalan sendiri ya. Jadi saya nggak ikut jalan benang yang dari sananya ya. Saya membuat jalan benang sendiri. Nah untuk depan ini karena ini sama mana nih? Ya karena ini sesuai ya. Jadi saya ikut untuk yang bagian depan ini. Kalau yang nggak sesuai saya nggak ikut. Oke, dan ini saya agak redupkan agar kelihatan ya. Untuk benang di sini saya akan memakai benang putih nomor D9 ya. Karena ini warnanya putih, kalau nggak saya redupkan nanti nggak terlihat cara menjahitnya ya. Dan kita bisa mulai dari bagian luar ya, samping luar. Kok kenapa dari samping luar tidak dari samping dalam? Karena biar menjaga bagian bawah ini
tidak berubah posisi ya. Tapi kalau posisinya itu tidak mengganti, sepatunya masih bagus ya, bisa dari samping samping dalam, samping dalam. Oke ya, langsung kita langsung coblos saja dan kita jahit. Ukur panjang benangnya. Langsung kita jahit. Karena kalau hanya cuma dilem, perkuatannya paling hanya beberapa minggu saja atau beberapa hari saja bahkan. Karena lem tukang sol itu enggak sekuat lem-lem pabrikan. Karena dari proses pengerjaannya pun beda ya, dari alat-alat yang digunakan pun beda ya. Tapi kalau sudah dijahit, hasilnya akan melebihi pres-presan mesin dari pabrikan ya. Karena yang namanya lem itu tetap ditempelkan ya, tidak ada ikatan. Beda dengan ketika kita dijahit ini sudah ada ikatan ya, sudah diikat. Dan ini ya kenapa saya memulai dari samping luar, karena biar bagian belakang ini tidak berubah posisi ya. Takutnya kalau kita dari samping dalam terus lanjut ke depan, bagian belakang ini nanti posisinya berubah dan akan miring ya ketika nanti pakai di lapangan akan kurang nyaman ya karena miring ya. Makanya untuk menghindari hal tersebut saya jahit pertamanya itu awalnya dari samping luar. Tapi sampingnya jangan terlalu ke depan ya, lebih condong ke belakang. Ya, hasil sementaranya ya. Nggak kerasa waktu juga sudah berapa menit ini? 18 menit ya. Dan untuk menjahit itu jangan buru-buru ya, santai saja asalkan hasilnya rapi. Karena kalau buru-buru nanti ingin cepat selesai malah hasilnya berantakan. Ya, sepatu New Balance tapi dirubah menjadi solnya pakai sepatu badminton. Kalau cocok enggaknya itu tergantung selera masing-masing. Tapi kalau menurut saya pribadi masih cocok dan masih masuk ya.
Dan ini saya masih proses menjahit di bagian depan, samping depan ya, bahkan hampir sampai depan. Gak kerasa ya, sudah 20 menitan. Jadi di Sol Sepatu Ajaib ini tutorialnya nggak ada yang saya sembunyikan, nggak ada yang saya rahasiakan ya. Semuanya akan saya bongkar dan akan saya kupas di sini ya. Untuk bagi yang minta tutorial apa saya belum bisa memenuhi, maaf, karena yang saya tutorialkan hanyalah sesuai dengan apa yang mau saya kerjakan ya. Jadi bahan konten itu saya nggak mencari, jadi sekaligus saya kerja ya. Saya mengerjakan ini karena emang ini punya pelanggan saya ya. Bukan saya mencari sesuatu yang rusak di tukang loak atau di mana tuh enggak. Ini benar-benar nanti ada yang punya ya sepatu ini ya. Punya pelanggan. Oke ya, saya masih lanjut menjahit. Ini sebenarnya agak susah juga ya, karena ditusuk itu, dicoblos itu dia enggak langsung ya, perlu tenaga agak sedikit lebih untuk mencoblos nih bahan kain ini ya. Ini pas ya, hampir saja logo N ini ya, New Balance ini hampir saja kena ketutup solnya ya. Tapi untung ini masih hanya nempel saja ya, belum ketutup. Dan ini saya paling kurang berapa itu lagi ya, kurang berapa coblosan lagi selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang selalu menonton video saya ya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sepatu ya, tentunya di dalam bidang perbaikan. Kalau sepatu tentang pembuatan ya, saya bukan di bidang saya ya, karena saya hanya perbaikan. Perbaikan pun hanya di solnya ya, di uppernya saya enggak, atau saya belum melayani ya. Saya hanya perbaikan di solnya. Ini kira-kira kurang 2 lagi ya, 2 coplosan lagi. Tapi sama kuncian nanti jadinya 3 ya, nih 1 2. Ini di sini kita kunci ya, karena ini sudah mentok, sudah selesai ya di sini sebenarnya. Ini harus kita kunci. Ini sudah selesai, tapi kita harus kunci lagi satu lagi di belakangnya agar memastikan bahwa ini benar-benar kuat ya. Jadi 2 kuncian itu bagus, apalagi 3 ya, itu lebih bagus lagi. Nah ini ya, ini sudah terkunci. Setelah itu baru lanjut kita potong ya, potong benangnya. Bagian dalam juga harus dipotong ya. Ini bagian dalamnya dipotong. Kalau bagian dalam dibiarkan saja, nggak usah dimasukkan. Yang kita masukkan hanyalah bagian luarnya saja ya. Nah seperti ini. Dan lanjut kita pasang bagian insole ya. Insole kita pasang kembali ya. Nah, ya, insolnya terpasang dengan mudah, artinya ukurannya nggak berubah ya. Jadi ukurannya masih sesuai seperti awalnya tadi. Oh ya, dan ini sudah keren, sudah kuat, bisa dipakai untuk main badminton kembali ya. Jadi sepatu New Balance ini ternyata bisa di custom atau dirubah menjadi sepatu
sepatu itu ya, sepatu badminton dengan sol M10 ya. Jadi jangan ragu lagi, jangan bingung lagi ketika kawan-kawan punya sepatu yang seperti ini, jangan langsung dibuang kalau rusak ya, bisa diperbaiki. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat ya. Semoga kita semua bisa memperbaiki sepatu, bukan memperbaiki sendiri ya. Intinya kita bisa tahu hal-hal yang berkaitan tentang apa yang bisa merusak sepatu dan apa yang bisa membuat sepatu awet. Oke kawan-kawan, saya akhiri video ini, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.